Terus? Banyak klarifikasi. Terus? Ya itu sudah kali ya. Ada masuk Terus? Ibu yang pakai kacamata. Jabri yang di depan, Bu. Untuk persyaratannya, yang pertama satu fotokopi KTP, dua fotokopi KK, yang ketiga fotokopi surat nikah, keempat fotokopi pas foto 3x4, terusnya satu lagi. Satu lagi apa? Akta untuk anak. Oke, yuk. Nanya apa lagi ya? Pak RT mana Pak RT? Langsung Pak RT. Oh ya. Bisa dibayar di bank apa aja? RT, ayo. Yang pakai jaket hitam. Bang nih, 2 bang nih kalau nggak apa semua. Maju Pak, maju. 2 bang. Jadi bang apa? Nggak dapat ya Bu. Bang apa aja? Bisa dibayar di Bank BNI, BRI, Mandiri. Oke. Ya. Yuk, mari. Ada lagi. Ada barusan ibu pegang saya. RW. Satu lagi. RW belum RW. Nanya mau nanya apa lagi ya? Oh iya. Taris Pak RW atau Pak RT saya mau nanya. Pak RW atau Pak RT? Diri langsung. Ini Bapak yang pakai kacamata apa sekarang? Sebagai apa? RW bukan. RW apa RT? RW, oke. Ada benar bayarnya. Kelas 1 berapa? Kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? Kelas 1 59.500, Oke. kelas 2 42.500, kelas 3 25.500. Ya. Itu cincai banget pertanyaannya. Oke, ya, sampai ketemu ya. Ya. Dah. Baik ya, terima kasih banyak. Kalau Pak RT, Pak RW saya tahu palingan tunjangannya Bu tambahin gitu doang kan? Kan belum bisa. Apa tuh lagi RW? Apa katanya? Mana? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin. Bu, saya tahu Ibu jadi bupati. Udah tahu berapa tahun? Tapi belum tahu kan karena saya jadi RW. Saya ini karyawan Ibu dari level yang paling rendah, ketua RW. Tapi Ibu masih kalah. Karena saya udah 4 periode, Bu jadi RW. Nah Ibu 1 periode. Tapi amin Bu, 1 periode lagi Ibu bisa. Setelah itu jadi gubernur gitu. Itu yang di meja apa saya dalam remar Bu. Baik, terima kasih Ibu Bupati. Jadi tadi saya sangat bangga sekali apa yang telah disampaikan. Sebenarnya itu pun sudah menjadi satu pemikiran daripada RT dan RW. Bagaimana mensejahterakan daripada warganya. Kita itu hanya baru bisa iuran antara warga yang dinamakan dana sosial. Bahkan ada yang sangat ngeri sekali kita mereknya itu Bu, dana kematian katanya. Siapa yang mati disumbang. Aduh. Tapi dengan cara ini, itu alhamdulillah sangat meringankan juga. Ibu jauh dengan warga Bu, tidak terlalu berat. Kalau RT dengan RW bisa diketok pintu. Kalau ke rumah Ibu, protokolernya baru masuk ring pertama, masih ada 2 lagi pintu yang harus dihadapi. Susah tuh. Namun biasanya nih, mohon maaf, tidak mengkritik, mengingatkan bahwa kalau dalam masalah sosialisasi semuanya serba indah, gampang, hanya KTP, kartu keluarga, pas foto, apalagi tadi 5 Bu, Bu bagi 2 Bu tadi ya cepet. Namun pelaksanaannya, mindset orang Indonesia itu harus dirubah ya. Kalau namanya asuransi, maaf, bagi ada pengusaha asuransi di sini bukan menjelekan daripada asuransi, enggak. Mindsetnya itu
Aduh, udah hubungannya dengan asuransi. Ngurusnya harus begini, harus kemana-kemana. Nah yang penting adalah sosialisasi ini harus dilaksanakan dengan kenyataan nanti di sana. Jangan hanya gampang di judul aja Pak. Judulnya ini udah bagus semua. Program ibu, cakep. Program apapun cakep sekali. Malah tadi mau ada apa flyover, mau apa. Saya sangat dukung sekali. Jangan lupa masuk ibu ke Jalan Bosit atau jalan kereta Bu, bikin juga flyover nanti. Mas Ahmad, catat nama itu. Ya. Nah selain daripada itu, Bu, saya mengucapkan terima kasih. Bu, 4 periode saya jadi menjabat, saya punya 3 bupati. Pak Saremana, Pak Sadudin, sekarang Ibu. Ke depan Ibu lagi. Amin. Nah, baru tahun 2013 ini saya dapat gaji, Bu. Pak, gaji dapat, jangan dilupain. Tapi waktu itu yang saya dengar waktu saya ketemu dengan Ibu lagi sambutan di Pasar Induk Cibitung dalam rangka santunan, RW dapat gaji 1 juta. Benar, nggak bohong. Ibu Bupati nggak bohong. 1.200.000 bagi setahun. Benar kan? 1.200.000 bagi setahun. Alhamdulillah, itu sangat saya terima. Ya, karena baru itu. Alhamdulillah lempeng Bu, nggak ada potongan apa-apa. Bagus nih. Alhamdulillah tuh. Lempeng, 100.000 saya terima 100.000. Tapi 100.000 saya bagi 3 untuk sekretaris dan bendahara. Nah, gimana tuh Bu? Walaupun tidak dengan duit, ya dengan rokok. Mudah-mudahan 2014 sebelum ke 2015 nih Bu. Ditambah lagi 300 nggak jadi masalah, saya pasrah. Nah, yang saya tanyakan ke Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya ini ada satu permasalahan di BPJS ini, customer service-nya itu ke siapa harus kita ngadu? Teleponnya nggak mungkin saya datang dengan Bapak Dokter, nggak mungkin saya dengan Mbak Sekwilda, sangat nggak mungkin lah semua warga, ya, karena harus tahu nih di mana saya harus menghubungi kalau ada masalah ini, dan mohon ditanggapi. Kedua, tingkat keberhasilan daripada BPJS ini seperti yang ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui, di Kabupaten Bekasi itu sangat menjamu lagi perumahan. Biasanya perumahan itu kan walaupun tidak disebutkan mau karyawan, mau apa, tetap itu akan dimasukkan sini. Namun tingkat keberhasilan ini bapak dan ibu, terutama ibu Bupati, jangan perlu merasa wah kecil hati ini, program ini kok kayak begini. Karena biasanya di perumahan saya Kartikawan Nasari RW 32 Bu, langganan banjir. Itu homogen. Di perusahaannya bareng, di kampungnya juga bareng, apapun bareng. Alhamdulillah RW-nya nggak susah. Karena wah sudah gayanya udah biasa. Nah ini sini kan sudah dijamin di perusahaan ada macam-macam sekali sekarang. Ya tadi brandnya itu Bu, termasuk brand ini. Itu yang saya hanya membesarkan hati dan Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa kecewa kalau kepesertaannya ternyata kurang dari target yang akan nanti. Ibu jangan ngomelin anak buah Ibu, nggak bener nih BPJS padahal karena memang perusahaannya itu. Nah yang kedua, mohonlah kiranya pelayanannya juga. Tadi rumah sakit dari tunjuk, mohon maaf, klinik, puskesmas atau apapun. Jangan hanya melihat karena bawa kartu BPJS ini telah mendingan dulu yang bayar lah, bisa kayak begitu. Ini hanya mengingatkan, bukan mengkritik, mengingatkan permasalahan ini sehingga kitanya pun ya sekarang senang sama senang lah. Apa yang Ibu sampaikan kami akan terima dengan jangan terima kasih sekali. Nah, sosialisasi ini mudah-mudahan bisa benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu aja mungkin Bu, mohon maaf kalau saya songong. Tadi Ibu Bupati aja dalam sebutannya kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Apalagi saya RW, lebih songong. Gitu kan? Kayak begitu. Dan mudah-mudahan Ibu nanti bisa berkunjung ke wilayah kami Bu. Tapi jangan lagi hujan, Ibu nggak bisa lewat. Banjir. Saya udah ajukan proposal ke Pak Camat, saya bilang Pak Camat gimana Bupati? Siap Bupati, alhamdulillah saya bilang. Makanya saya sekarang libur Bu. Kalau saya tidak masuk di pekerjaan 1 hari Bu, 385.000 dipotong per hari. Nah, gimana saya yang bayar tuh? Alhamdulillah saya pun istri saya aktif, aktif di pengurus PKK. Ya,
Mana ada nggak? Iya. Iya. Masih satu, anak 2. Ya, Haja Yanti aktif. Dari mana? Ngurus PKK dengan siapa? Dengan Ibu Camat? Ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi itu aja Bu yang saya harapkan, Pak. Pelaksanaannya jangan sampai mengecewakan. Dan satu lagi nanti mungkin disesuaikan kemana kita harus mengadu. Ya. Kalau sekarang musik teknologi kan sudah tinggi ya. Kemana di websitenya di mana, teleponnya di mana, sehingga kita bisa permudah. Terima kasih, mohon maaf rekan-rekan RW, Pak Lurah, saya mendahului karena saya omongan saya pengen didengar daripada Ibu Bupati udah pergi, nggak didengar ya. Ya sekali lagi Bu, pesan sponsor dari RW kapan dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Pak RW, sebelum Bapak ngomel-ngomel, saya duluan ngomel-ngomel. Beneran. Ini Dokter Agus ini udah saya omelin sering banget. Serius. Kenapa? Karena saya bilang begini, saya mau sosialisasi BPJS. Ya kan? Saya mau minta warga saya untuk masuk BPJS. Tapi jangan sekali-kali dikecewakan, saya bilang. Jangan sampai ntar kartu BPJS dibakar. Bener nggak? Karena bukan apa-apa, mereka sudah bayar tiap bulan, tapi pelayanan nggak jelas. Kan pasti kecewa kan? Tenang Bu, ada saya di belakang Ibu. Jadi memang seperti itu. Karena memang tapi kita juga mesti maklumi Pak, ini program kan program baru. Program-program baru mulai di Januari 2014. Tapi saya juga sangat antusias terus terang. Saya sangat bersyukur. Ternyata sebelum saya sosialisasi pun sudah banyak warga perumahan yang memang mereka sudah datang langsung ke Kota Bekasi, ke kantornya Pak Agus ini. Sudah mulai ada satu rombongan 10 orang, satu rombongan 20 orang. Udah mulai mereka mau daftar sendiri sebelum saya sosialisasi ini. Jadi saya tentunya juga berharap, bahkan saya minta kepada rumah sakit swasta juga untuk welcome terhadap pasien-pasien nanti yang memang punya asuransi BPJS, ya kan? Karena kan harus komit dong, kita sudah bayar bulanan kan, gitu. Jadi ya saya berharap juga jangan sampai mengecewakan tentunya ya, karena bukan cuma Bapak Pak yang ngomel, saya juga sama ngomelin mereka. Ya karena kan jangan sampai kita udah kayak sales BPJS gitu kan, muter-muter cuma ngejelasin tentang BPJS secara khusus gitu loh. Jadi tentunya saya juga berharap mudah-mudahan, saya yakin lah yang namanya Pak RW, Pak RT bisa masuk surga semua. Soalnya ujung tombak pemerintahan, ya kan, yang paling dekat sama rakyat. Bener kalau kata Pak RW bilang, namanya rakyat saya mah sebelah-sebelahan tuh bisa ngetok pintu, ibu mau rumahnya jauh, bener juga. Emang bener apa adanya, makanya saya bilangin, ntar saya kasih tunjangan kan, emang saya kagak ngomong 1 juta sebulan. Kalau kata Pak RW bilang 1 juta setahun bisa jadi. Ya memang kita sudah berpikir untuk menaikkan mengenai RT RW ini, tetapi memang terus terang yang memutuskan bukan saya sendiri kan pastinya, dan tentunya juga ada nilai kelayakan dan lain sebagainya. Ya semoga Pak, sebelum habis 1 periode, kan saya bilang sebelum habis 1 periode, mudah-mudahan bisa nanti ya Pak Sekda ya, kita maksain bagaimana kek nanti duit rakyat ini apa ya gitu ya. Jadi intinya saya ucapin terima kasih Bapak. Nanti bicara tentang BPJS ada Pak Agus yang menjelaskan detail mengenai teknis, nomor telepon, kemudian website dan lain sebagainya. Beliau nanti akan menjelaskan. Intinya Mas, saya sudah paham lah kalau RT RW mau udah paling ngerti data. Intinya nanti juga ada narasumber dari KPU yang jelasin tentang pemilu nanti. Saya langsung pamit. Satu lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Takut lupa. Saya Ketua RW 017 Bu. Yang kebetulan kemarin sosialisasi tentang biduan ya, Cibitung peduli anak. Yang pasti juga takut lupa juga, saya juga orang AMPI, penasihatnya Bu Bupati zaman dulu. Sekarang saya pengurus di provinsi. Itu. Kalau yang lain biar dilihat sendiri apa saya sudah tahu. Ya tentunya sebenarnya apa yang akan saya tanyakan ke Ibu Bupati sebenarnya sama dengan Pak RW yang terdahulu menyampaikan, Pak Syafi'i.
Yang pasti adalah customer service kita di mana dalam BPJS ini. Itu yang pasti. Karena memang sudah disampaikan oleh Pak RW yang terdahulu, Pak Capi, itu tidak akan saya ulas lagi, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Agus, Dr. Agus. Namun demikian Ibu, kami terus terang datang di Bekasi ini awalnya dari tahun 79, itu baru datang, dan menetap di perumahan Pondok Tanamas itu tahun 86. Nah sekarang saya bergeser tahun 97 itu sampai ke Citra Villa. Di sini dulu waktu tahun 86 itu belum banyak perumahan, hanya satu di Pondok Tanamas. Nah, sekarang muncul perumahan yang berdampak tentunya padat penduduk, kemacetan lalu lintas, dan yang paling sangat menyakitkan atau yang menyenangkan hati lah ya, itu adalah banjir ketika musim hujan. Ibu Bupati ketahui, kita sudah beberapa kali mengajukan satu solusi, walaupun solusi tadi kalau Ibu Bupati mengatakan RT RW adalah ujung tombak, tetapi yang pasti adalah ujung tombok Ibu. Jadi permasalahannya Pak, RT RW selalu dimintai pendapat oleh masyarakat. Bagaimana Pak solusinya keadaan banjir yang ada di Bekasi ini atau di perumahan kita? Kalau tadi Pak Capi mengatakan bahwa di Kartika Wanasari selalu banjir setiap hujan, dan itu betul. Termasuk saya di perumahan saya di Citra Villa itu juga bahkan nggak hujan pun gerimis saja sudah banjir. Salah siapa ini? Ini sih waktu itu muncul pengembang. Apakah pengembang itu tidak melalui pengkajian yang baik atau mungkin ya targetnya atau gimana lah? Gitu, karena amdalnya di situ tidak sesuai dengan kapasitas yang ada Ibu. Jadi semacam saya gorong-gorong yang mengarah dari Citra Villa ke perumahan Regensi 2 itu tidak lebar. Volume air yang datang dengan yang keluar itu adalah banyak yang datang Ibu. Jadi situ semacam itu. Dan juga ditambah lagi seperti perumahan sebelah, kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua paguyuban di RW Wanasari ini. Di sebelah sini ini juga ada tanggul yang jebol. Itu ada 3 RW. Jadi RW 042, RW 38 dan RW 18 ini jebol. Dan ini katanya pihak developer itu sudah bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya macam apa kita belum tahu. Oleh karena itu, yang pasti mumpung Ibu Bupati ada di tempat ini, kalau berkenan bisa melihat secara langsung, jadi namanya sidak. Kalau memang sidak, kita nanti katakan sidak, kalau ini sosialisasi dengan, tadi undangannya saya sidak Bu, Bupati mau sidak katanya itu. Alhamdulillah, artinya kawan-kawan kita yang ada di sini yang merasa kesulitan dengan sarana prasarana yang ada, yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi ini, bisa dilihat secara langsung. Apakah betul masalah semacam? Dan saya minta tentunya yang terakhir ada Ibu, kita sekarang pembangunan berjalan baik lancar. Dan saya juga bersyukur waktu Ibu menjadi Bupati, Bapak atau almarhum Bapak Haji Yasin datang ke rumah saya. Tapi saya nggak perlu saya panjang lebar, yang pasti sudah berhasil. Oke, terima kasih. Yang kedua, pembangunan infrastruktur yang ada di jalan. Kalau sekarang di Bekasi ini justru jalan bukan untuk jalan orang ataupun jalan kendaraan, bahkan jalan air. Drainasenya di mana? Terus perawatannya sampai sekarang tuh di mana? Ini permasalahan situ Bu. Jadi kadang-kadang setelah dibangun, oh ya mungkin mohon maaf kalau ada saya katakan balas budi, wah ini balas budi nanti kita langsung bangun. Wah dari caleg mana? Itu mungkin bisa begitu. Tapi drainase itu tidak pernah dipikirkan Ibu. Jadi mohon kiranya Ibu nanti bisa ditindaklanjuti, disampaikan ke dinas-dinas yang terkait agar drainase itu betul-betul difungsikan. Kalau mau perlu pembebasan, ya caranya bagaimana untuk dibuatkan drainase. Jadi kami yang tinggal di perumahan ini betul-betul sangat prihatin karena menjadi tumpahan air dari permukaan atau rumah yang lebih tinggi. Itu Bu. Yang terakhir Bu, tentunya karena kami kemarin ditunjuk RW menjadi contoh biduan atau Cibitung peduli anak, ya kiranya Ibu Bupati beserta jajarannya terkait tentu bisa memberikan support kepada kami, karena sangat penting sekali kalau namanya masalah pendidikan itu. Mungkin kalau Bapak Sekda sudah hafal betul karena orang pendidikan, kami juga perlu sarana prasarana yang ada. Kalau Bapak Camat kemarin mengajukan proposal untuk taman bacaan, yang mudah-mudahan itu bisa dikabulkan oleh Ibu Bupati, terutama pemerintah Kabupaten Bekasi gitu. Terima kasih, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang persoalan banjir agak complicated.
Ya, kita tahu bahwa banjir kan bukan hanya di Bekasi, kita tahu bahwa hampir se-Indonesia tahun ini. Sekarang Papua kena bandang juga. Jadi memang agak-agak complicated, Pak. Dan tidak mungkin selesai 1 tahun. Ya, saya mendingan ngomong pahit kan dibanding saya ngomong manis, tapi tahun depan saya diomelin lagi sama Pak RW. Jadi intinya memang persoalan banjir memang persoalan complicated. Kita bicara AMDAL ya memang sedang juga kita berupaya dengan sangat ya, bahwa yang namanya AMDAL itu makanya kenapa nggak terlalu gampang kita beri untuk AMDAL. Kalau kayak semacam UPL-UKL mungkin masih agak simpel, tetapi kalau AMDAL kan besar ya, jadi memang perkaranya nggak mudah. Terus kemudian, tetapi tentunya kita berupaya dengan sangat, Bapak. Kita tahu bahwa Bekasi ini PR-nya luar biasa banyak. Infrastruktur jalan itu kita baru bisa selesaikan tahun ini, insya Allah. Infrastruktur jalan antar kecamatan tuntas, antar kecamatan. Bukan masuk ke Jaling ya Pak ya, tapi antar kecamatan. Jadi Bapak Ibu, akhir tahun 2014 ini kalau mau ke Muara Gembong, lewat Pebayuran misalnya, Kedungwaringin, Pebayuran, Cabang Bungin, Muara Gembong, itu jalannya sudah bagus. Dari Pebayuran ke Sukakarya, Sukatani tahun ini selesai. Nyambung terus sampai ke Tambelang dan lain sebagainya, itu udah nyambung semua. Jadi kalau jalan antar kecamatan, insya Allah kita selesai tahun ini 2014. Nah, kemudian tinggal, memang betul, pastinya drainasenya juga belum full. Karena memang terus terang Pak, mungkin kalau tidak salah hitung, baru pas zaman saya yang namanya anggaran Bina Marga, anggaran untuk infrastruktur jalan itu paling besar. Karena kemarin kita setahun tuh bisa 800 miliar. Iya. Setahun tuh bisa 800 miliar, paling sedikit 600 lebih miliar 1 tahun. Di sisi lain Bapak Ibu, saya punya PR juga tentang Porda. Porda di tahun 2014 ini luar biasa ngabisin uang banyak. Tahun ini aja kita anggarin kurang lebih 200 atau 300 miliar 250 miliar hanya untuk bikin stadion. Si Malakama Pak, kalau kita nggak selesain, kita mau Porda. Tahun lalu saya protes sama Pak Gubernur. Tahun lalu, di saat saya pulang dari PON Riau, saya berkirim surat kepada Pak Gubernur. Saya bilang, Pak Gubernur, mohon ditinjau kembali untuk Bekasi menjadi tuan rumah Porda. Karena apa? Di saat saya dilantik di 2012, saya dilantik, itu Porda baru 5% Pak. Dari 100% baru 5% yang dibangun. Sedangkan saya hanya dapat anggaran biaya tambahan di 2012. Ya, bukan murni loh Pak. 2012 anggaran biaya tambahan. Which is akhir tahun tidak mungkin kita ngebangun. Nggak mungkin kita bikin infrastruktur bangunan di akhir tahun. Jadi kita baru bisa anggarkan di 2013. Saya ngamuk sama Pak Gubernur waktu itu. Pokoknya intinya kalau kagak dibantu kok nggak mau Porda di Bekasi. Pusing juga Pak Gubernur. Akhirnya ya udah Neng, gue kirimin 100 miliar. Bupati nggak mau dapat duit Pak. 100 miliar dibantu dari provinsi. Waktu itu saya bilang, dia janji sebetulnya ABT 2013 Pak Gubernur mau janji mau ngasih 100 miliar lagi. Plus 2014 mau ngasih 100 miliar lagi. Kenyataannya nggak ada. Akhir 2013 nggak ada. Awal 2014 nggak dapat juga. Hanya bantu untuk pelaksanaannya saja kalau tidak salah 40 miliar. Hanya untuk pelaksanaan, bukan pembangunan stadion. Sedangkan stadion ini butuh ratusan miliar, lebih dari 600. Lebih dari 600 miliar Pak. Jadi luar biasa. Luar biasa. Puyeng juga kepala saya ini. Sisi lain, kita punya masalah RSUD kita tipe C Pak. Tipe C bednya hanya 90. Warga kita jutaan. Gimana mau mengcover? Mikir lagi kan kita. Ini gue dokter nih, malu nih gue nih kalau tipenya masih tipe C kan. Kemana aja lu Neng gitu kan. Masih gitu. Kita berupaya lagi. Kita sudah anggarkan lebih dari 100 miliar kalau tidak salah ya, untuk RSUD ya. Kita berupaya dengan sangat. Saya udah warning ke Dirut RSUD. Pokoknya lu Bang, 2015 belum tipe B, lu gue berhentiin. Udah saya gituin.
Pokoknya bang, kalau 2015 belum tipe B, lu gue berhentiin lu bang. Pindah, jangan jadi di dirut lagi RSUD. Saya bilang begitu. Tapi beliau juga bersemangat sekali untuk menjadikan RSUD ini lebih baik ke depan. Gitu. Jadi mudah-mudahan, mohon doa. Mudah-mudahan secara teknis kita di 2015 sudah punya tipe B. Mudah-mudahan. Karena kita nanti punya CT scan sendiri, bisa cuci darah di situ juga, dokter spesialis yang lebih lengkap, bednya lebih banyak, fasilitasnya lebih bagus. Malu, bukan cuma olok-olok, bukan cuma sakit hati pak. Saya terus terang, banyak warga telepon saya, Bu, ini saya istri saya dengan preeklamasi berat. Saya ada dia hipertensi pada saat hamil kan. Saya pergi ke rumah sakit swasta ini, tolak. Pergi ke swasta ini, tolak lagi. Terakhir pergi ke RSUD Kota Bekasi, ditolak juga pak. Padahal punya jam kesmas. Terakhir jam kesmasnya dia buang, dia bayar sendiri bisa. Permasalahan banjir bukan cuma persoalan lining, dan itu memang penting. Saya tahu itu sangat penting. Dan bahkan kita sudah mulai sih. Dari tahun lalu sebetulnya kita sudah mulai. Cuma memang belum kelihatan maksimal karena memang kita masih ngejar yang jalan antar kecamatannya terlebih dahulu. Tapi ya mudah-mudahan Pak, kita tetap menuju ya tentunya maunya berharapnya jangan sampai ada banjir lagi. Karena kan kita suka dapat kiriman dari Jakarta kan. Nah, jadi itulah ini pun Pak, sorry, sedikit curhat tentang Porda. 2014 ini kita kejar 250 miliar tahun ini kita keluarin Pak untuk stadion. Itu juga belum selesai. Jadi besok mudah-mudahan minimal bisa kita sulap deh. Kita sulap tuh stadion ya. Iya kan? Kita sulap itu stadion sehingga kita bisa bikin acara pembukaan di sana. Karena kan malu juga Pak, Kota Bekasi itu bilang sama gue, udah Neng, lu kalau nggak sanggup pembukaan di Kota Bekasi aja sialan lu bang. Saya bilang, enak aja saya bilang gitu kan. Jadi kita berupaya dengan sangat karena ini kan walau bagaimana kan nama baik Bekasi yang di depan kan, jadi ya mau tidak mau. Jadi curhatnya Bapak saya terima ya Pak RW, dan terima kasih sudah membantu saya, dan saya minta bantu lagi. Saya bantu lagi. Prinsipnya kalau kayak taman bacaan gitu, kalau murni ini belum ada Pak Sekda, mungkin nanti kita bisa berapa sih nilainya? Nilainya berapa kira-kira? Sedikit Bu, kontak pun jadi. Hah? Nggak banyak, sedikit kontan pun jadi dari bulan. Oh iya, Pak Mali Pak, kalau kontan nggak boleh, harus dianggarkan terlebih dahulu. Ya BT lah nanti. Ya nanti di inilah sama Pak Camat, nanti kita bikin di ABT. Di ABT nanti kita buat kalau untuk taman bacaan. Mungkin akhir tahun Pak. Ya kita buat di akhir tahun. Proposalnya nanti disiapin bareng dengan bedah rumah. Beritilah ya. Oke. Saya ucapin terima kasih banyak. Saya terima curhat bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan dulu bang. Mudah-mudahan kita kan kalau kerja kayak begini kan cuma lillahi ta'ala aja ya Pak ya. Mudah-mudahan itu jadi pahala kita. Mudah-mudahan itu yang bisa bawa kita ke surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Bapak ntar atau lagi SMS sama saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek. 2014 itu kilo kurang untuk saya ada. Sudah ada. Iya, 2014 tuh. Ini jangan sampai terlambat ya, rumah bisa kebawa. Dilelang. Oh pasti lelang dulu Pak. Iya, prosesnya tindakan kayak gimana dulu itu. Dari developer udah ada bikin tanggul lagi, hancur lagi Bu. Saya percaya sama warga saya 25 RT Bu saya Bu. Kita kan kalau duluan kan pamali Iya, Pak. Bu. Ntar diomelin LSM gitu. Bu, kita mas saya satu RW 25 RT Bu. Yang paling luas Bu di regensi. Kita sama rumah Bapak deh. Oke.